Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Agus Gumiwang. Baik Pak Agus, tadi kan sudah sedikit menyinggung masalah organisasi. Nah, sekarang kita mau tahu juga nih, kira-kira Pak Agus Gumiwang sendiri ada hobi olahraga apa sih Pak? Kebetulan sejak kecil juga saya aktif di dalam berbagai macam kegiatan olahraga. Misalnya dari sejak SD, ya, early years lah, ketika kelas 1 gitu ya, 1 SD. Satu SD ya? Ya, Baik. 1, 2 SD gitu. Itu saya diperkenalkan oleh orang tua olahraga renang. Oh, baik. Saya bergabung dengan klub renang, sekolah renang yang namanya Tirta Taruna. Baik. Nah, itu dulu base-nya di kolam renang Senayan. Ya. Jadi ketika itu saya selain latihan rutin sore ya, sore, tapi juga ketika ada persiapan-persiapan untuk mengikuti kejurnas misalnya ya, Baik. kebetulan saya juga banyak mengikuti kejurnas. Sudah dari kecil langsung ikut juga kompetisi kelompok begitu, Pak, umur tapi ya, baik. kelompok umur kejurnas. Walaupun memang belum ada prestasi lah, Baik. jadi artinya. Tapi paling tidak. Tapi untuk anak SD sudah membanggakan pastinya Pak Ya, ya? sudah. Nah, jadi ketika itu ini gak jadi satu memori selalu ya, yang selalu akan saya kenang itu setiap pagi ya sekitar jam 5 itu saya sudah harus berada di kolam renang 5 pagi. Jam 5 pagi? 5 pagi. Itu nggak dingin Pak? Kan jam 5 pagi subuh biasanya anak-anak masih tidur, Tapi kalau masih siap-siap sekolah. Kalau udah biasa nggak terasa dinginnya. Nggak terasa dingin ya? Apalagi kalau kita bergerak, sudah masuk ke kolam, kita bergerak itu sudah ada pembakaran, saya kira tidak ada rasa dinginnya. Baik. Jam 5 itu biasanya latihan sampai jam 6, terus mandi di kolam renang langsung ke sekolah. Itu rutinitas setiap harinya? Kalau ada kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat berkaitan dengan kejuaraan. Oh, itu baik. persiapan seperti itu. Baik, dan itu berarti disiapkan secara matang begitu Pak ya? Dan hasilnya? Ya hasilnya ya kalau saya boleh menyampaikan ya, Boleh saya sekali menganggap menyampaikan bahwa di sini. karena saya sudah aktif olahraga sejak awal, ya saya merasa diri saya sehat sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan kemudian setelah saya renang, nah, saya diperkenalkan kepada olahraga baseball, bukan softball. Baik. Baseball itu beda sekali dengan softball. Ya. Nah, ketika itu hanya ada satu klub baseball di Indonesia yang namanya Falcon. Saya ingat sekali kalau beliau masih ada ya melalui TV ini, coachnya namanya Coach Oni. Coach Oni. Nah, saya ingat sekali ketika itu, ya saya masih umur berapa ya, 4 SD barangkali ya. Nah, saya tertarik sekali sama olahraga itu, baseball. Tapi karena hanya ada satu klub baseball untuk anak-anak usia dini yang ada di seluruh Indonesia, maka agak susah kan kompetisinya. Betul. Ada susah untuk mengembangkan prestasi dan lain sebagainya. Maka anak-anak yang terlibat atau yang bergabung dengan klub baseball Falcon itu disebar masuk kepada kompetisi-kompetisi yang digelar oleh sekolah-sekolah internasional. Baik. JIS, Jakarta International School, terus JJS, Jakarta Japanese School. Nah, karena memang sekolah-sekolah internasional itu bagi mereka kan olahraga baseball itu kan sangat populer. Nah, maka kami ikut kompetisi, disebar mengikuti kompetisi yang digelar oleh JIS, oleh JJS dan lain sebagainya. Nah, puncak keberhasilan saya dalam olahraga baseball itu ketika saya dan ada satu lagi kawan saya namanya Ferdinand. Ya, mudah-mudahan Ferdinand juga nonton program ini. Baik. Ini hanya 2 orang Indonesia yang kemudian terseleksi untuk mengikuti kejuaraan kelompok umur usia dini di Taiwan. Di Taiwan, baik. Seragamnya tulisannya Jakarta, ya. Tapi hanya 2 orang Indonesia yang terseleksi. Yang lainnya ya orang Amerika, orang Jepang dan lain sebagainya. Jadi
saya punya keberuntungan untuk mewakili Jakarta dalam turnamen usia dini baseball se-Asia waktu itu digelar di Taipei. Dan pastinya itu kompetisinya sangat banyak karena mengingat hanya satu untuk mewakili di internasional begitu Pak ya? Iya, hanya satu dari satu negara. Tapi memang ketika itu jersey yang kami pakai itu bukan Indonesia tapi Jakarta. Jakarta. Dan itu pasti membanggakan hingga saat ini begitu Pak ya? Sangat membanggakan dan tidak akan pernah saya lupa. Padahal backgroundnya hobinya renang, tapi bisa nyemplung ke baseball. Sebetulnya Mas Reva hobinya bukan renang, bukan baseball. Jadi? Olahraga. Hobinya olahraga. Sampai sekarang juga olahraga, tapi kalau pertanyaannya olahraga apa sekarang yang menjadi favorit saya? Tidak ada. Tapi bagi saya yang penting saya harus keringetan. Dan Pak Agus ini terkait dengan Kementerian Sosial. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa juga ini perjalanan karir seorang Agus Gumiwang seperti apa sih? Hingga sampai akhirnya bisa menduduki kursi Menteri Sosial ini. Ya, secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa sejak lama sekali, mungkin sudah puluhan tahun, sejak saya berusia 22, ya, saya sudah terjun di sebuah organisasi kepemudaan. Ya, ketika itu memang hanya ada 3 partai, Partai Golkar, dulu belum partai, masih golongan karya, ada P3 dan ada PDI. Nah, saya aktif di organisasi kepemudaan yang dibawa Partai Golongan Karya itu sejak 22 tahun, umur 22, 23, dan juga saya aktif di organisasi kepemudaan FKPPI. Nah, itu yang memang menurut pandangan saya sekarang ya, yang mempunyai kontribusi besar bagi pengembangan wawasan politik saya, wawasan organisasi saya, selain dari rumah sampai bisa saya sekarang duduk menjadi Menteri Sosial. Baik. Pada umur 28-an saya terpilih menjadi Ketua Umum AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, itu satu organisasi di bawah Partai Golongan Karya, udah tahun umur 28 gitu ya. Kemudian juga pada saat itu juga saya menjadi anggota MPR RI. Nah, beberapa saat kemudian saya menjadi anggota DPR RI. Nah, 15 tahun saya sudah menjadi anggota DPR RI. Nah, merupakan menurut pandangan saya sebuah modal yang cukup, ya, sudah modal yang cukup dan pengalaman yang cukup, sampai pada akhirnya saya diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Sosial. Itu kurang lebih perjalanan singkat ya Pak ya? Perjalanan singkat. Ya. Baik, itu ketika umur 22 tahun sebenarnya ketika ingin mengikuti ataupun masuk ke dalam organisasi pemuda di salah satu partai tadi, apakah memang itu keinginan atau diajak teman sih Pak sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya, kalau hanya ingin tapi nggak tahu caranya, nggak tahu kemana harus pergi, itu kan sulit juga bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau diajak tapi nggak mau juga bertepuk sebelah tangan. Jadi dua-duanya. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring begitulah. Betul. Ada yang ngajak, ada yang mendorong, tapi juga di satu sisi ada kemauan juga. Baik Pak Agus, ini kan terkait dengan sudah akhirnya dipercaya langsung oleh Pak Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial. Pak Agus ini sering sekali dikatakan Menteri Milenial. Sebenarnya arti milenial ini bagi Pak Agus Gumiwang sendiri apa sih Pak? Arti milenial bagi saya itu bukan, kalau deskripsi yang umum, yang formal, memang ada time frame-nya di mana anak-anak atau generasi milenial itu disebut generasi milenial. Tapi bagi pandangan saya, semangat milenial, ya, semangat generasi muda itu tidak hanya ada di umur kita, tapi harus ada di sini dan di sini. Nah, jadi kita juga harus selalu mengedepankan, harus paham bahwa generasi milenial itu, generasi muda sekarang itu, mereka-mereka yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan nasional.
Jadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa membangun generasi milenial sehingga mereka siap untuk mengambil tongkat estafet tersebut. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa sih yang menjadi jalan pikiran dari adik-adik kita, dari anak-anak kita yang memang berasal dari generasi milenial yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Baik. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti alur pikiran mereka, cara-cara mereka, itu saya kira akan lebih sulit. Akan sulit ya. Untuk kita bisa mencapai misi kita, ya secara tepat. Ya, misalnya salah satu contoh, kita ada 2 program di Kementerian Sosial yang sangat relevan terhadap anak-anak milenial ini, yang sekarang barusan saja kita rayakan, peringatan Hari Pahlawan. Nah, ini Kementerian Sosial sejak awal ya kami putuskan bahwa sebesar-besarnya program-program dari Kementerian Sosial dalam rangka merayakan Hari Pahlawan itu harus melibatkan generasi muda, generasi milenial. Kita perlu menanamkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan yang ada di dada mereka, supaya ada di dada mereka. Dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN. Nah, itu juga saya sudah memberikan satu ada program-program menarik lah gitu Pak ya. Arahan untuk juga melibatkan partisipasi para pemuda seluas-luasnya. Baik. Nah, itu untuk berhasil kita harus mengerti cara berpikir mereka. Betul. Kita harus bisa masuk ke sana Pak ya. Kita nggak bisa memaksakan cara kita. Ya. Nggak bisa memaksakan cara kita. Jadi milenial itu tidak selalu dengan umur, tapi jiwa dan tindakan juga harus milenial. Kurang lebih begitu Pak Agus ya. Betul. Baik, kita bisa kami akan melanjutkan perbincangan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya.